Amerika Serikat dikabarkan mengajukan selembar memorandum atau nota kesepahaman kepada Iran sebagai langkah negosiasi setelah sebelumnya Iran juga mengajukan 14 poin tuntutan kepada Amerika Serikat. Namun di sisi lain ketegangan di Selat Hormuz belum kunjung mereda. Bahkan kemarin Amerika Serikat menyerang Bandar Abbas dan juga Pulau Qeshm di Selat Hormuz. Kami akan membahasnya dengan pakar hubungan internasional Nur Hayati Assegaf. Selamat sore Bu Nur Hayati. Selamat sore, Ferdi. Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung dengan Kabar Petang. Ibu, saya mau menanyakan bagaimana kemudian dinamika perang ini yang sampai hari ini masih berlangsung begitu ya. Ada nota kesepahaman, terus juga sebelumnya ada 14 tuntutan yang diajukan oleh masing-masing negara. Apakah kemudian kita bisa membaca ini adalah langkah dari kedua negara untuk bisa mengakhiri perang ini secara permanen, atau ini ada strategi diplomasi yang dimainkan untuk sementara waktu? Ya, sebetulnya kalau kita melihat seharusnya kita melihat itikat baik kedua negara ya, karena antara Iran dan Amerika. Kalau Amerika jelas terdesak dengan mandat yang diberikan ya, seperti misalnya Trump sekarang, kenapa Trump bersikap misalnya seperti tadi yang disampaikan. Itu jangan lupa bahwa di Amerika itu ada namanya War Power Resolution 1973, di mana dia juga akan menghadapi pemilu sela berkali-kali ya, kita katakan itu. Nah, sehingga Trump KTT Beijing ini, yang Trump akan ke Beijing ya tanggal 14 dan 15 Mei nanti ini atas inisiatif Trump. Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat Amerika bahwa dia punya niat baik gitu untuk mengakhiri perang ini, begitu kan? Jadi bolanya dilempar ke seolah-olah Iran yang menolak. Sementara Iran menjawab semua ini dengan kehadiran Menlunya sebelum Amerika ke Beijing. Menlu Iran menemui Menlu RRT, begitu ya. Jadi ini saya kira kalau kita boleh melihat positifnya, seharusnya keduanya ingin menyelesaikan masalah perang ini, tetapi masing-masing punya pride of course ya, kebanggaan, gimana national interest first. Ini harus kita tandai seperti ini, kalau kita negatif terus kita repot ya, karena ekonomi global sudah nggak tertolong lagi dengan Selat Hormuz itu sebagai hub untuk dunia ya, minyak dunia itu hubnya di situ, dan Iran menguasainya, di mana Amerika juga memblokade terus melakukan penyerangan. Tapi harus ada inisiatif ya, atau pemikiran bahwa perang ini insya Allah akan segera berakhir apabila kedua-duanya ini bisa ada mediator yang memang benar-benar mampu meyakinkan bahwa perang ini harus diakhiri. Tidak boleh sampai terjadi perang, ya orang kan pada takut perang dunia ketiga. Nah ini tidak boleh. Kita lihat juga dari bagaimana RRT dan Rusia menanggapi ini. Itu bisa kita lihat dari situ ya, karena ini hubungan internasional di mana semua yang harus merasa bahwa penting untuk menghentikan perang ini, begitu. Ya, Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh melihat ini dari perspektif negatif saja begitu ya, tapi kemudian kalau kita lihat bagaimana Trump ini bersikap dengan dinamika yang dia lakukan di dalam konflik ini, rasanya masih cukup jauh kemudian kita melihat bahwa perdamaian itu akan ketemu di titik yang memang benar-benar akan sampai kepada tahap negosiasi. Saya setuju ya dengan apa yang dinyatakan ini. Tetapi tadi seperti saya katakan bahwa lebih baik kan kalau kita berpikir positif. Tetapi memang diperlukan mediator handal di dalam hal ini. Kita bisa melihat indikator itu. Ya, apa indikatornya? Bahwa Trump datang ke Beijing untuk menemui Xi Jinping. Kemudian Iran juga datang ke Beijing untuk menemui Menlu RRT. Ini kan indikator yang baik gitu ya, bahwa mereka serius untuk melakukan perdamaian. Begitu. Tinggal bagaimana mediator ini bisa memberikan win-win solution. Kalau selama ini kan semuanya bersikeras ya, Iran tidak mau menyerahkan pengayaan uraniumnya kepada Amerika, dan Amerika pun begitu, tidak akan memberikan melepas
apa namanya yang dia tahan untuk kekayaan Iran di Amerika itu kan begitu. Jadi Iran kan ini syarat-syarat yang susah. Ya. Nah, kalau ini tidak ada yang mediator yang handal, yang misalnya bisa memberikan masukan ya, misalnya kalau kita lihat sekarang, let's say RRT gitu ya, Xi Jinping RRT diharapkan bisa menjadi mediator. Nah, apakah kemudian bagaimana mereka? Ya, harus misalnya perjanjian ini bisa, oke, RRT sekarang kan ngambil minyak dari Iran ya, 60% minyaknya dari Iran. Sejak dulu, bukan baru. Jadi hubungan antara RRT dan Iran ini sejak dulu. Ketika Iran di embargo oleh Amerika, dia sudah punya hubungan yang baik. Begitu juga dengan Amerika, RRT juga punya hubungan yang baik, begitu kan? Karena kita tahu banyak manufaktur Amerika yang di RT karena labornya murah, gitu Ya. kan? Kita ini sudah menjadi rahasia. Jadi ekonominya juga saling bergantung. Nah, kemudian kalau misalnya RRT duduk sebagai mediator, RRT bisa bilang, kan? Iran, kalau kamu nggak ini nanti kita kurangin loh, misalnya kita ngambilnya dari sini karena ini kita butuh ada perdamaian di dunia, tidak sampai terjadi peperangan terus-menerus yang merugikan semua kan, mengakibatkan global crisis, krisis energi, krisis pangan, krisis kan begitu, krisis Ya. ekonomi. Dan ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan dan saya yakin RRT juga punya pemikiran yang sama karena kita lihat RRT juga aktif melobi Uni Eropa, Ya. menghampiri Uni Eropa untuk bicara juga dengan Trump gitu kan, dengan Amerika. Dan kita juga lihat Amerika juga sekarang sedang melakukan lobby sehingga mengirim menteri luar negerinya ke Vatikan untuk bicara dengan Paus begitu kan. Jadi ini harus ditengarai dengan itikat-itikat baik bahwa mereka juga sudah capek karena bukan cuma capek ekonomi ya, tapi masyarakat ribut kan begitu, kegaduhan terjadi di mana-mana. Jadi ini perang kali ini sungguh tidak hanya perang dua negara, tapi menyebabkan geopolitik berubah, Ya. gitu kan ya. Terus artinya geopolitik juga gaduh karena yang dikuasai oleh Iran ini Selat Hormuz yang diperebutkan ini, yang ributnya kan di Selat Hormuz, di mana ini adalah sangat strategis dalam hal tadi transportasi energi, pangan dan lain sebagainya. Ya. Itu yang harus kita lihat begitu. Oke, Bu Nur, Sementara ya, siapa kemudian yang memiliki posisi tawar paling besar begitu? Apakah Amerika Serikat dengan tekanan militernya atau Iran yang kemudian menguasai secara geografis kawasan khususnya di Selat Hormuz ini? Ya, jadi sebetulnya dua-duanya punya nilai tawar gitu kan. Nah sekarang jelas kalau misalnya Hormuz, Iran punya nilai tawar dengan Hormuznya yang merubah geopolitik kan gitu. Karena siapa yang menguasai strategik hub ini seperti Hormuz ini, itu yang punya leverage di geopolitik. Itu yang jelas Iran. Gitu kan. Ya. Sementara kita nggak bisa menafikan bahwa Amerika punya kekuatan militer juga gitu kan. Dan Israel ini kita tahu sejak lama Israel ini di Amerika ini lobby-lobby Israel ini memang kuat. Jadi itu juga harus kita lihat gitu bahwa memang kenapa Amerika dan khususnya Trump ini begitu, 2 kali Trump jadi presiden, dulu Trump sama kan ribut masalah ini ketika dia menjadi presiden, bahkan memindahkan ibu kota Palestina ke Yerusalem. Itu kan kita masih ingat semua. Ya kan, dan sekarang ini Trump kedua, ini yang dilakukan karena memang lobby Israel di Amerika itu sangat kuat dan itu yang harus menjadi juga kita semua kita ketahui. Tetapi kenapa Trump begitu eager sekarang ke Beijing, ngirim orangnya ke Italia? Karena dia nggak mau terlihat di dalam negerinya, karena tadi saya katakan ada World Power Resolution 1973 itu di mana dia ini kan udah 60 hari. Dia harus meminta pertanggungjawab, Senat harus melaporkan ke Senat, ke Kongres bahwa mereka mengajukan anggaran baru dan ini alasannya apa gitu kan. World Power Resolution 1973 ini 48 jam setelah mereka melakukan agresi atau apapun itu harus lapor ya. 60 hari
juga dia harus lapor untuk meminta anggaran. Nah, ini sekarang diuntungkan kenapa Trump mau ke sana 14-15 Mei? Karena Kongresnya masih reses sampai 11 Mei. Jadi ketika Kongres masuk, Trump sudah menunjukkan itikat baiknya bahwa dia akan melakukan ini ke RRT seolah-olah kan dia bisa saja begitu. Ya, Karena Trump ini kan tidak terduga ya ya, apa yang akan dilakukan dan apa yang ingin dilakukan harus dilakukan kan tidak terduga tiba-tiba saja. Jadi ini yang membuat Trump mengirim begitu getol gitu ya, mengirim sekali lagi menlunya ke Vatikan dan dia sendiri akan ke mana namanya. Tapi jangan salah, dia sendiri akan ke Beijing. ya, Tapi jangan salah, Iran pun melakukan hal yang ya. sama. Iran mengirimkan menlunya ke Rusia, Iran mengirimkan menlunya ke RRT. Artinya kedua-duanya punya apa namanya positif gitu, punya Mhm. keinginan bahwa perang ini juga harus diselesaikan Ya, gitu, tidak perlu berlarut-larut. Kalau oke. tidak diselesaikan akan terjadi seperti Ukraina Rusia kalau Mhm. nggak ada yang mau jadi mediator menurut saya ya. Oke, bagaimana juga dengan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, dan juga Oman? Apakah kemudian mereka mendukung deeskalasi ini terjadi atau kemudian juga memikirkan kepentingan buat negara mereka masing-masing? Iya, tentunya yang mereka pikirkan yang pertama untuk masing-masing ya, tetapi Hmm, mereka sekarang kan sudah merasakan akibatnya dengan adanya pangkalan militer di negara masing-masing dan mereka terkena imbas begitu kan. Kalau kita lihat Oman, Oman sudah Iran juga udah mengirimkan menemui ke Oman begitu kan, sudah melakukan eh, apa namanya komunikasi dengan Oman gitu. Kemudian UAE itu jelas-jelas UAE menunjukkan sikapnya bahwa dia keluar dari OPEC begitu ya, seolah-olah dia punya hubungan yang dekat dengan Israel. Itu standpointnya UAE. Tetapi dengan Qatar, Qatar jelas punya hubungan yang baik dengan Iran. mhm. Bahkan Qatar pernah tidak punya hubungan dengan UAE, dengan Emirat, ya, dengan Saudi, karena itu, karena karena perselisihan itu, karena Ya, keberpihakan Qatar terhadap Iran, dan ya. itu membuat waktu itu kan Gulf ini ribut gitu kan, Teluk ini kawasan Teluk agak renggang dan ribut. Nah ini faktor yang sekarang menjadi apa namanya memicu yang seperti ini. Jadi mereka sekarang mulai sadar bahwa mereka juga harus memilih apakah benar mereka harus ke Amerika terus gitu. Tapi kemana mereka? Karena itulah sekarang ini terjadi perubahan Ya. ya multipolar namanya multipolar disorder gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan memang langkah-langkah yang diambil dan keterlibatan pihak-pihak yang akan memberikan jalan damai buat kedua negara yang sedang berkonflik ini bisa benar-benar terwujud. Terima kasih Bu Nur Hayati Assegaf, pakar hubungan internasional sudah bergabung dengan Kabar Petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Sebuah jet tempur Amerika Serikat menembaki dan melumpuhkan kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Rabu waktu setempat. Insiden ini terjadi tak lama setelah Trump memberikan ancaman akan meluncurkan serangan baru jika Iran tak setuju dengan ketentuan pihak Amerika Serikat.